Karena perempuan jarang adalah lubang yang dalam dan perempuan asli. Betul nggak? Itu bukan lagu itu. Itu dari apa? Iya, liriknya dia dari Bibi. Coba itu kan Kristen kan? Itu kan? Itu Kristen kan? Iya. Iya. Cobalah, kan itu tadi bertanya kan, lubang apa aja yang dalam? Kan itu pertanyaan itu tadi kan? Nah, sekarang itu yang menjawab, lubang apa aja yang dalam? Karena kan ini Bibel itu kan? Lubang buaya. Nggak mungkin lah perempuan punya lubang buaya, nggak mungkin. Karena di sini ada kata perempuan. Perempuan itu nggak mungkin punya lubang buaya kan? Lubang apa yang dalam, cobalah. Jadi lubang apanya itu? Makanya aku bertanya sama itu, lubang apanya? Kalau aku menurutku lubang buaya sih, lubang buaya. Nah, kalau ini kayak mana ini tadi kan? Scale ini tadi kan aku bilang tadi nih. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Siapa yang punya zakar kuda itu? Nggak tahu. Itu Bibel dari Google ya itu. Oh, enggak di Bibelmu. Kalau Di Bibel itu juga begini isinya loh. Setahuku kalau Bibel itu dari handphone nggak ada. Ini aplikasi loh. Oh, aplikasi. Ini namanya aplikasi. Iya, aplikasi Google, aplikasi Bibel. Sebelumnya pernah baca ini toh? Nggak pernah itu baca itu. Nggak pernah. Oh, berarti itu nggak pernah baca Bibel itu ya? Nggak pernah baca Bibel. Itu Katolik atau Protestan? Ngelek pula dia. Tetep layar lah mana nya tetep layar lah. Katanya di sini. Katanya di sini kasih challenge aja, bikin kumisnya dicukur katanya. Aku yang menang, kenapa aku yang kena challenge? Iya, nggak tahu orang ini yang mau challenge aja itu. Kan aku yang menang. Itu Katolik atau Protestan? Aku Protestan. Oh, gereja apa itu? Gereja apa? Gereja HKBP. Oh, kan gitu kan itu kan? Enggak gitu toh, itu terlalu apa kali, terlalu kayak ya guys. Kan di HKBP kan bahasa Batak kan ibadahnya. Iya, bahasa Batak, tapi kan nggak sesungguhnya bahasa Batak, ada juga bahasa Indonesianya toh. Kalau yang ininya ada lagu kayak gini ada di HKBP. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk jadi berkah. Jangan sembah manusia, sosok yang tak bercelana. Agar jadi lari lagu itu. Udah serius dari mendengar.
Itu nasihat itu. Itu nasihat. Jangan sembah manusia, sosok yang tak bercelana, agar sekarang aku tanya sama itu buru hutang, aku tanya sama itu. Kan aku bilang tadi, jangan sembah manusia, sosok yang gak bercelana. Itu mau rupanya nyembah manusia yang gak bercelana? Enggak. Itu. Sekarang aku tanya sama itu. Jadi itu menyembah kepada siapa? Menyembah sama Tuhan. Siapa Tuhannya itu? Tuhannya. Siapa? Tuhan Yesus. Oke, sekarang saya tanya. Yesus ketika mati di kayu salib, dia pakai celana enggak? Pakai. Mana? Oh, Ini. nggak mungkin nggak pakai. Ini ya, aku kasih ya dalam kitab Yohanes ini ada ini toh. Ya. Ntar ya. Ini toh ya, dalam kitab Yohanes ya. Iya. Yohanes 19 ini. Ini kita belajar aja ya. Sama-sama belajar kita. Oke. Nggak boleh. Yohanes 19 ayat 23 sampai 29. Aduh. Teman-teman. Aduh. Oke, coba kita naikkan Antares. Coba ini. Kekasih gelap ini Islam Kristen ya. Halo, kekasih gelap. Halo. Dari mana asalnya, Kak? Dari mana ya? Aku dari Bandung. Oh, Muslim? Iya. Muslim? Iya. Ya. Kasih Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Evelyn, selamat bergabung. Ivana Sianturi. Ya, selamat pagi. Ya, pagi. Islam Kristen. Kristen. Oke, silakan kalau mau diskusi on cam, Dinda Evelyn. Evelyn, itu Evelyn. Iya, udah on cam ini. Oh ya. Silakan itu sebenarnya sama Sianturi aku marpariban ini. Istriku di rumah toga torok Sianturi. Oh, iya. Silakan itu Evelyn, ada yang mau ditanyakan itu silakan. Enggak menanyakan yang mendengar yang tadi aja. Toh, Yang mana? Yang tadi bilang katanya Yesus itu disalib nggak pakai celana, di mana datanya? Mau tahu aja. Kocok itu. Yohanes 19 23 sampai 29. Ambil dulu punya apa? Siapa? Apis. Bentar ya. Pasti belum mandi. Bentar itu ya. Ini. Loh, belum gua nih kameranya ya. Yohanes 19 nomor 23 sampai 29.
Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga diambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenun saja. Karena itu mereka berkata seseorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikian hendaknya supaya genaplah yang tertulis, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dikuatkan prajurit, dilakukan prajurit-prajurit. Kan gitu, ini panjang. Sekarang aku tanya ini toh. Di sini kan dikatakan sesudah prajurit itu menyalibkannya, mereka mengambil pakaiannya. Ketika prajurit mengambil pakaiannya, apakah dia masih berpakaian? Di situ ada rupanya tertulis di situ dia nggak berpakaian. Itu mereka mengambil tertulis pakaian. di situ toh dia telanjang. Yang bilang telanjang siapa? Kalau nggak berpakaian Yang bilang kan telanjang telanjang namanya. Kan ku bilang nggak bercelana, gitu loh. Pakaiannya diambil ini. Ketika prajurit mengambil pakaiannya Yesus, apakah Yesus masih pakai pakaian? Itu kan dibagi 4. Ya, dia Enggak, yang kutanya ini nggak berpakaian, mengambil, tapi kata mengambil ini. tertutup. Dia nggak berpakaian baju, tapi tertutup. Dia Apa yang tertutup? di kemaluannya lah. Kan ditutup dengan kain-kain. Gimana nih? Itu paruh. Makanya simak itu perkataanku itu. Udah ku simak itu. Iya, sekarang gini toh. Ini perhatikan aku ya. Perhatikan aku. Ini perhatikan aku toh ya. Perhatikan. Nah, ini celana atau kolor? Itu. Ini yang aku tunjukin. Ini celana atau kolor? Celana. Celana. Kalau celana ini kubuka, apakah aku masih dikatakan bercelana? Ya pakailah. Loh. Ini kan celana kan? Ini celana kan? Ini celana nih. Kalau celana ini kubuka, masih bisakah dikatakan orang aku pakai celana? Enggak. Nah, tapi aku pakai Kayak kolor. Penyabut pengaman. Nah, sesuatu yang menutup itunya, yang itu bilang tadi menutup kemaluannya, itu dikatakan celana atau kolor? Kolor. Nah, Celana dalam. Ya itu termasuk celana dalam. Kolor iya, itu kan celana dalam juga. itu kan nggak aku bilang dia nggak bercelana dalam, kan nggak aku bilang nggak bercelana dalam dia kan? Kan aku bilang jangan sembah manusia sosok yang nggak bercelana. Bukan ku bilang sosok yang nggak bercelana kolor, nggak gitu ku bilang tadi loh itu sosok yang nggak bercelana. Nah, setelah kita baca kitab Yohanes 19 ya, nomor 23 sampai 29 tadi, mereka mengundi pakaiannya. Terus itu bilang, kan masih ditutupin. Apanya yang ditutupin? Kemaluannya itu bilang. Gitu loh. Yang menutupi kemaluannya itu dikatakan celana atau kolor? Bisa juga dibilang celana dalam. Iya, kata lain dari celana dalam adalah Kan itu kan ditutupi dengan kain, dengan kain. Kata lain, sebutan Telanjang lain dari, dia. Iya, sebutan lain dari celana dalam apa? Macet nggak dengar. Ya bisa dibilang kolor, celana dalam ya kolor, sempak. Apa lagi? Nah, itu.
ketika dia cuman pakai kolor, apakah dia pakai celana? Macet. Jadi kan bener aku bilang itu kan, jangan sembah manusia sosok yang tak bercelana. Karena dalam pemahaman itu dan dalam iman itu memang dia nggak bercelana, tapi dia pakai celana dalam. Kata lain dari celana dalam adalah ya menelanjangi dia kan orang yang menyalipi dia. Sebelum dia disalipi apa dia telanjang? Apa? Sebelum dia disalipi apa dia nggak berpakaian jubah, nggak pakaian tertutup? Oke. Sebelum dia disalibkan, apakah dia menyalipi dia lah yang menelanjangkan dia? Yang sekarang baju dia dirobek-robek. Jadi jangan dibilang jangan menyembah yang tidak pakai celana. Jadi macam mana pula sih? Pakai celana, pakai kolor enggak, pakai celana enggak kan dibungkus kan dengan kain kapan kan? Dengar itu. Sebelum dia disalibkan, apakah dia sudah jadi Tuhan? Loh, dia udah memang Tuhan. Simak sekali lagi pertanyaan itu ya. Tuhan. Dia 100% Tuhan. Iya, simak itu. Teman-teman, bantu tap-tap layarnya ya. Bentar itu. Bentar. Tap-tap layar teman-teman, tap-tap layar. Tap-tap layar teman-teman, referensinya teman-teman. Dia mengakui dirinya sebagai Tuhan, guru, nabi. Tapi orang mengakui dia sebagai Tuhan, guru, dan nabi. Dan Yesus berkata bahwa kamu benar, sayalah Tuhan, guru, dan nabi. Referensinya tap layar teman-teman. Ini gawat kita nih. Oke, sekarang gini aku tanya Mito. Sebelum macet cakapnya, nggak jelas. Nah, hilang suaranya. Kok macet? Macet. Yang ngelag aku ya? Ngelag ya? Cek. Cek ngelag ya? Cek. Aman nih toh, enggak. Ini udah jelas iya, toh. Macet toh. Kita nggak berbohong toh. Kita nggak suka. Kita nggak diajarkan berbohong dalam 3 hal kan? Macet kan? Ya, ini udah jelas. Ini udah jelas. Nah, udah jelas. Oke. Itu yang dibawa penipu itu semua. Ya, sekarang aku tanya sama Dibilangnya enggak, tidak. Dengar dulu lah itu. Kutanya sama itu, sebelum dia disalibkan, apakah dia sudah jadi Tuhan? Iya, Tuhan. Nah, makanya itu kau masih Kristen karena kau nggak tahu Bibelmu itu. Nih, kau buka dalam Roma 14 ayat 9. Saya bangga saya jadi orang Kristen. Bersyukurlah saya dilahirkan jadi orang Kristen. Karena itu nggak tahu Bibel. Karena itu nggak tahu Bibel, makanya itu masih Kristen nggak tahu Bibel itu. Paulus itu yang tak tahu Bibel, makanya itu pindah ke tetangga sebelah. Dengar itu, Paulus mengatakan, loh, bentar ya. Dalam Roma 14 nomor 9, apa kata Paulus ini? Baca itu ya. Nih, sebab untuk itulah Kristus atau Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jedel, selamat datang di kebenaran, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dia mati dulu lalu bangkit untuk dijadikan Tuhan sama Paulus. Makanya di sini mati sama dengar dulu, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Selama dia di dunia ini kan dia kan menjadi manusia biasa. Nah, sesudah dia bangkit kembali kepada hilahiyahnya. Makanya toh disimak. Makanya tadi aku tanya sama itu nggak pernah itu berbohong-bohong. Itu dari abad 1 sudah dikeluarkan. Nah, disimak. Itulah kalau orang yang membenci Yesus. Akal bulusnya itu ada aja semua.
mau di ini. Bertobat aja toh. Nah, nggak ada jalan kebenaran yang melalui Yesus. Taunya itu udah. Itu kan masuk ke sebelah kan hanya mau cari pamor, ada masalah. Udah boleh aku ngomong itu. Minum bodrek katanya itu, minum bodrek. Sudah boleh aku ngomong itu. Minum bodrek biar apa? Biar jangan lola. Iya, sudah boleh aku ngomong itu. Ngomong, Oke, silakan. dengar itu ya. Tadi Tok bilang, ya. Tadi Tok bilang sebelum disalibkan dia pun sudah jadi Tuhan. Ternyata Ito berbohong kan. Paulus mengatakan Roma 14 nomor 9, dia mati lalu bangkit dulu, lalu dijadikan oleh Paulus dia Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaanku kan tadi, makanya aku bilang jangan sembah manusia, ya, sosok yang tak bercelana. Waktu dia di kayu salib sebelum dia mati, dia belum Tuhan, dia masih manusia, sosok yang nggak bercelana. Tadi sudah kita kaji kan, itu akui kan, dia nggak bercelana kan, tapi pakai celana dalam, betul itu? Iya. Kan udah dijelaskan tadi. Dia Allah itu sendiri. Sebelum dia turun menjadi manusia ke dunia ini, dia sudah memang Allah sendiri. Nah, di mana tertulis sudah itu? ada dia sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Di mana tertulis itu? Di Alkitab. Di kitab apa, ayat berapa itu? Kitab apa ya? Cari itu, cari dulu itu, biar kita kaji kan sesuai data kan. Makanya kebanyakan dari teman-teman Kristen ini, mereka masih Kristen karena nggak tahu Bible, nggak tahu dia Bible. Biar ku kasih data nanti sama itu, ya. Coba kalian baca Bible kalian pelajari Bible kalian, nggak mungkin kalian jadi Kristen. Sosok Babang Faruk ini, ya, tak lagi jadi Kristen karena aku baca Bible bertahun-tahun itu. Hari ini kalian saksikan teman-teman ya, diskusi antara Ito Evelyn dengan Bibelnya sendiri. Tolong teman-teman ya, di tap-tap layarnya ya, di tap-tap layarnya ya. Love orange-nya di share-share teman-teman. Ditelepon dia sama pendeta. Cari data dia. Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Masih noise nggak ada ya? Sudah ada itu, sudah ketemu itu. Itu Evelyn sudah ketemu. Di mute itu. Itu Evelyn. Ya, dibuka mute-nya itu. Iya, di mana tertulisnya itu? Yohanes. Yohanes berapa itu? Nah, bacalah itu semua itu, Yohanes itu semua. Yohanes berapa itu? Hah? Dari buka aja Yohanes 1. Semua ada di situ, mulai dari Yohanes. Oh, baca Iya, Yohanes 1 nomor berapa? Itu Evelyn. Yohanes Kurang. Yohanes 11 ayat 3. Oke, kita buka ya itu. Yohanes 11 nomor 3. Nih. Di mana Yesus menyatakan dirinya sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Yohanes 11 nomor 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya.
kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Salah. Yohanes 1 Hah? sampai 3. Apa itu? Yohanes berapa? 1 ayat 1 sampai 3. Oh, Yohanes 1. Yohanes 1 nomor 1 sampai 3. 1 sampai 3. Kita baca ya itu. Pada mulanya adalah firman. Gak ada nama Yesus ya itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Gak ada juga nama Yesus ya itu. Dan firman itu adalah Allah. Gak ada juga nama Yesus itu. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Gak ada juga nama Yesus itu. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Gak ada juga nama Yesus itu. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi. Gak ada juga nama Yesus. Dari segala yang telah dijadikan, gak ada juga nama Yesus itu. Bentar itu ya, mana tahu keselip ini itu. Aku cari di bawah-bawahnya dulu. Mana tahu ada nama Yesus kan. Bentar, gak ada juga nama Yesus itu di bawah-bawahnya itu. Bentar aku cari dulu itu ya, di balik-balik casing ini, mungkin di balik-balik casing ini. Teruskan baca aja. Di balik-balik casing mungkin ada nama Yesus. Sampai Yohanes 8. Sampai Bentar, baca aja Yohanes 8 ayat 58. Iya. Cari dulu di belakang-belakang handphone ini. Yohanes 1 nomor 3 sampai di belakang handphone pun ada ya nama Yesus ya. Enggak ada. Kita tengok di casing itu ya. Di casing pun ada itu ya. Di casing handphone pun enggak ada nama Yesusnya itu ya di casingnya ya. Oh ya. Sampai di belakang-belakang casingnya pun enggak ada nama Yesus ya. Enggak ada ya. Tunggu itu, mungkin di pinggir-pinggir casing ini toh. Enggak ada juga ya di pinggir casing. Makanya. Enggak ada ya. Di pinggir-pinggir casing enggak ada juga nama Yesus ya. Apa itu? Dibaca, jangan sampai ke Yohanes apa? Sampai Yohanes 8. Yohanes berapanya? Tadi kamu bilang Yohanes 1 nomor 1 sampai 3. Yohanes 8 ayat 58. Oh, Yohanes 8. Nomor 58 sampai 59 aja kita baca itu ya, boleh? Sampai 59 boleh? Ya. Boleh sampai 59? Nah. Oke. Semua kau baca dari kejadian apa? Perjanjian lama, perjanjian baru. Yohanes 8 nomor 58. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. 59-nya. Lalu mereka mengambil batu untuk melempar apa? Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Kabur dia itu. Ya, Ketika mau dilempar batu kabur dia. Bisa hilang kan? Itu kata-katanya kan pas itu. Nah, Ya, sebelum Abraham jawab dengan perkataannya. ada. Nah, sebelum Nggak Abraham pernah ada, jawab dia dengan ada itu perkataannya. buktinya. Nah, Karena orang nggak percaya. ya gini loh itu. Karena orang itu kalau memang gini itu, percaya, kalau jadi memang dia dia dilempar. benar, kalau memang dia benar-benar ada sebelum segala sesuatu ada, kenapa dia lari ketika mau dilempar batu? Kalau memang dia benar, kenapa dia takut? Menghindar. Hah? Tidak ada yang berani berkata seperti itu kalau tidak Yesus. Hah? Gini loh itu. Yesus bilang aja, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus juga sudah berkata, sebelum Abraham ada dia sudah ada. Enggak, yang kutanya gini loh. Karena itu orang yang tidak suka sama Yesus, membenci Yesus, makanya dilempar. Iya, ketika dilempar dia kabur nggak? Ketika dilempar kabur nggak dia? Hah? Ketika dia mau Dia dilempar batu, menghindar. kabur. Dia menghindar. Hah? Dia menghindar. Menghilang loh itu, bukan menghindar. Iya, menghindar, menghilang. Enggak, dia Pas dilempar dia sudah ada. Menghilang, meninggalkan bait Allah, dia lari. Dia sudah tidak orang mencari dia kemana. Itulah kuasa. Itulah kuasa Yesus. Dia bisa menghindar, bisa
Itu kalau memang dia benar, Kalau kalau Yesus memang dia kami benar, tidak ada celahnya. Dia tidak ada celahnya toh, tidak ada kesalahan dia. Nah, dia yang pantas disembah. Orang yang hidup pantas disembah. Jangan orang yang mati yang di bawah tanah yang disembah. Udah? nih, aku buka lagi ya. Lukas 24 nomor 3. Nih. Ini. Dia bukan takut dilempar. Baca. Mereka pun memasuki kuburan itu, tetapi mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada di sana. Ya iya, Yang memang jadi benar. Ya, Itu yang kisah- jadi kisah mayat, yang nyata. yang jadi mayat ini, yang jadi mayat di sini Tuhanku atau Tuhanmu? Ya Tuhan Yesusku lah. Dia kan udah mati. Bang. Dia hidup. Berarti yang nyembah mayat siapa? Aku atau itu? Ya itu lah yang menyembah mayat di dalam kubur. Orang Tuhan kami bangkit. Dengar dulu, Dia nanti dulu, Bang. bangkit naik ke surga. Naik dia ke Nanti surga dulu cerita menyediakan bangkitnya, tempat nanti dulu. bagi kita. Bang. Nanti dulu cerita bangkitnya, nanti dulu cerita Si bangkit. Mamat bangkit dia. Nanti dulu cerita bangkitnya itu. Itu jangan marah-marah, Pak. Jangan emosi ya. Enggak, marah. Makanya gantian ya kita ngomong, gantian ya. Gantian aja kita ngomong. Ulang ya, pelan-pelan ya itu ya. Jangan emosi itu ya. Dikendalikan Roh Kudusnya ya. Mereka pun memasuki kuburan itu, tetapi mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada di sana. Yang saya tanyakan, yang jadi mayat di sini Tuhanku atau Tuhan Kristen? Tuhan kalian itu? Ya Tuhan kami lah, ngapain pula Tuhan? Oke, Tuhan itu ya. Oke, sekarang aku tanya, Tuhan Yesus ketika lah. Yesus jadi mayat, ya ketika Yesus atau Tuhan itu jadi mayat, apakah dia Tuhan yang kita sembah? Iya. Nah, berarti yang nyembah mayat siapa? Aku atau itu? Dia kan bangkit. Nanti Dia kan dulu bangkit. bangkitnya itu. Nanti dulu bangkitnya di Lukas 24 Iya. nomor 3 dulu kita fokus. Sekarang kita tanya, Iya. yang menyembah mayat siapa? Aku atau itu? Iya kami. Nah, Tapi Ngaku kami gitu loh. Itu saya ngaku kami nyembah tidak mayat. menyembah mayat sampai tak bangkit. Dia bangkit. Nah, sekarang Dia kan kebangkit ya. bangkit. Sekarang kebangkit. Oke. Kalau memang Dia Yesus bangkit, ya, kalau memang Tuhan Yesus mau bangkit, sebut satu ayat di dalam Bibelmu dikatakan Tuhan Yesus bangkit dari kematian mana? Mana data di Bibel dikatakan Tuhan bangkit dari kematian mana? Jangan ketika jadi mayat Tuhan bangkit jadi manusia. Waktu jadi mayat Tuhan bangkit jadi manusia. Mana? Masa Tuhannya itu on off? Udah ngaku dia dia nyembah mayat. Ayo silakan teman-teman. Tap layar love orange-nya teman-teman ya. Coba aku bikin WL dulu ya. Ya teman-teman ya. Bikin WL dulu. Oh, udah nggak bisa bikin WL teman. Cair dong di Jazakallah khair. Mana itu? Buka Lukas 24 ayat 5 sampai 10 dan Matius 28 ayat 6. Satu-satu lah. Ayat nomor 5 sampai 10. Lukas 24 ayat 5 sampai 10. Ingat ya. Yang kutanyakan, di mana data dalam Bible dikatakan Tuhan bangkit dari kematian? Kita buka datanya ya. Lukas 24 nomor 5 sampai capek. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka,
Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Tidak ada ya itu ya dikatakan Tuhan bangkit ya, nggak ada isinya. Nggak ada narasi mengatakan Tuhan bangkit dari kematian. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. Tidak ada dikatakan ya Tuhan bangkit dari kematian ya, tidak ada. Yaitu bahwa anak manusia, loh manusia. Ini manusia itu. Udah baca aja. Ya. Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Mana ini? Dalam Lukas 24 nomor 3 tadi yang jadi mayat Tuhan. Oh yang bangkit manusia. Dibaca dulu. Oh baca lagi. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada saudara-saudara lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama. Mana Tuhan bangkit dari kematian? Kan di situ kan dia bangkit pada hari ketiga. Baru buka kau Matius. Ini kan anak manusia itu. Anak manusia ini. Ya Yesus bangkit pada hari ketiga. Dia kan anak manusia. Tanya. Masalahnya itu yang baca. Dalam Lukas 24 ini toh ya, sabar ya. Dalam Lukas 24 nomor 3 ini. Lukas 24 nomor 3 ini toh nih. Nih. Buka Matius biar yang itu apanya tadi kan di Lukas 24 ayat 5 tadi. Itu penjabat apanya Yesus dari mati dan dibangkit. Itu gini itu ya, itu. Biar jelas enggak gini toh, biar jelas nama kan yang jadi mayat Tuhan atau manusia. Buka Matius 28 ayat 6. Itu di dalam Lukas 24 nomor 3. Lukas 24 nomor 3 yang jadi mayat manusia atau Tuhan? Kalau dibalik-balikkan lagi. Buka, tapi mau tahu bohong. Buka Matius 28 ayat 6. Iya di sini itu dalam Lukas 24 nomor 3 jangan ini. Dipelintir-pelintir. Bukan dipelintir, aku bertanya lo itu. Dalam Lukas 24 nomor 3 yang jadi mayat ini Tuhan atau manusia? Kenapa diulang-ulangi lagi? Ya jawab dulu yang jadi mayat tadi sekarang tadi sudah membahas tentang kematian. Sekarang kita membahas tentang kebangkitan. Ini udah buka aja Matius 28 ayat 6. Buka Matius 28 ayat 6. Sabar dulu itu biar tahu kita Yesus itu bangkit. Biar tahu kita persoalannya itu, jangan marah-marah lah itu. Enggak marah-marah, biar tahu biar mau diskusi. Buka Matius 28 ayat 6. Itu tenang dulu. Ikuti urutan diskusinya, sabar dulu itu. Minum dulu itu kalau enggak minum dulu, biar jangan emosi, minum dulu. Udah, sudah bisa itu tenang. Oke, kita kembali pada topiknya ya. Nih. Dalam Lukas 24 nomor 3 ini yang jadi mayat Tuhan atau manusia? Itu sudah dibahas, nggak usah diulang-ulang. Buka aja Matius. Iya, di dalam Lukas 24 nomor 3 ini tentang kebangkitan, buka Tuhan aja. atau manusia yang jadi mayat? Jangan, itu udah dibahas tadi. Sekarang tadi kita membahas biar kita tahu poin yang mau dikaji. Nah, di sini sudah membahas jadi kematian kan udah sekarang buka Matius 28 ayat 6. Buka Matius 28 ayat 26. Iya, itu dalam Lukas 24 nomor 3 ini yang jadi mayat Tuhan atau manusia? Sekarang tadi kan sudah dijawab, apalagi ngapain diulang-ulang? Jawabannya apa? Jawabannya dijabarkan. Nah, jangan diulang-ulang. Jawabannya nggak usah diulang-ulang. Sekarang tadi udah dibahas tentang kebangkitan. Sekarang membahas tentang kebangkitan. Nah, nggak usah takut lah.
Toh, udah buka aja biar tahu jelas-jelas yang nama Yesus di situ. Matius 28 ayat 6. Itu yang jijik rasanya aku tengok loh, kayak jijik itu menyebutnya. Dalam Lukas 24 nomor 3 menjijik Tuhan Yesus awak. Oh, itu nggak bisa digantikan, nggak bisa digantikan. Ya udah, kalau memang itu tidak jijik, tolong dijawab itu. Dalam Lukas 24 nomor 3 yang jadi mayat siapa Tuhan? Dibilang itu longor si Parut itu katanya. Terserah itu apa kata mereka. Karena kaum keluarganya juga mengatakan dia tidak waras lagi. Malu si Parut menjawab. Nah, malu si Parut itu membuka Matius 28 ayat 6. Masalahnya itu jijik. Kita buka Lukas 24 nomor 3. Itu jijik. Dalam Lukas 24 itu sabar itu ya, pelan-pelan itu ya, jangan tantrum, jangan panik itu, sabar itu. Dalam Lukas 24 nomor 3 ini ya, di sini dikatakan yang jadi mayat Tuhan atau manusia yang jadi mayat. Tadi kan sudah dibahas, ngapain ulang-ulang? Sekarang tentang kebangkitan, buka aja Matius 28 ayat 6. Tadi udah dijawab. Jawabannya apa? Kenapa diulang-ulang? Iya, jawabannya apa? Pelajaran diulang-ulang. Iya, jawabannya apa? Yang jadi mayat Tuhan atau manusia dalam Lukas 24 nomor 3? Tadi kan udah dijawab loh, Tok. Tadi udah kematian. Sekarang itu tadi bilang apa? Kita bahas tentang kebangkitan. Nah, sudah kasih tadi di Lukas. Sekarang buka Matius 28 ayat 6. Iya, bukalah Matius 28. Gantian ya. Buka dulu Matius 28 ayat 26. Kenapa takut? Kasih aku kesempatan ngomong itu. Pelan-pelan, kasih aku kesempatan. Tadi Tok suruh, kan udah. Maka aku bilang, tadi Tok membahas tentang kebangkitan. Bukalah Matius 28 ayat 6. Tadi sudah dibuka Lukas. Buka dulu Matius 28 ayat 6. Ini cerita kebangkitan, cerita kematian lagi Toh. Apa lagi? Nah, buka Matius 28 ayat 6. Kasih aku kesempatan ngomong dulu itu. Di dalam Lukas 24 nomor 3 yang dikatakan mayat itu Tuhan atau manusia? Cair dong di Tok, tadi sudah ku jawab Toh. Sudah kita jawab, sudah kita lihat. Nah, kenapa Yesus dilempar? Sudah saya jawab. Karena ada yang tidak suka. Udah apa lagi? Sekarang kita cerita tentang kebangkitan. Apa lagi yang dijawab? Gini Tok, yang sabar ya. Aku suka mengulang-ulangkan kata, omongan. Langsung aja. Oke, gini ya. Dalam Lukas 24 nomor 3 yang dikatakan mayat di situ adalah Tuhan. Jika memang ada kebangkitan, maka harusnya data yang itu kasih, data yang itu tunjukkan adalah data di mana dikatakan Tuhan bangkit dari kematian. Betul? Iya, Tuhan Yesus. Oke, di mana datanya dikatakan Tuhan bangkit dari kematian? Mana datanya? Bukan Matius 28 ayat 6. Matius 28 ayat 6. Tadi kan sudah Lukas. Nah, kalian nggak percaya kan? Harus ada tulis gambar tulisannya ada Tuhan Yesus. Matius 28 nomor 6 kan? Ya. Ya, jangan salah lagi nanti kita baca. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Mana di sini dikatakan Tuhan bangkit dari kematian? Ya lanjut. Tapi dia bilang Matius 26 nomor 8. Udah itu kan udah bangkit ya. Mana kata Tuhan di sini? Mana kata Tuhan? Bukan akang apa? Kata Tuhannya mana itu? Bentar itu aku cari dulu ya. Aku cari dulu ya, mana tahu juga aku silap ya di mana kata Tuhannya itu ya, kita cari ya. Nggak ada ya itu, nggak ada kata Tuhan, nggak ada. Kata Tuhan ya. Oke, sekarang coba kita cari itu, mana tahu nyelip di balik-balik casingnya kan.
Dia kan sudah bangkit dari kematian. Itu Tuhan Yesus. Kata Tuhan yang kutanya. Bentar itu ya, sabar itu, jangan marah-marah. Sabar itu. Biar ku cari dulu di balik-balik handphonenya. Gak ada itu ya, gak ada. Gak ada kata Tuhan ya, yang ada tulisan Realme di sini, Realme. Ya, gak ada ya, kata Tuhan ya. Sekarang kita tengok di casingnya, sabar dulu. Sabar dulu. Sekarang kita tengok di casing handphone itu ya, mana tahu nyelip di casing handphone kan? Gak ada juga ya itu, udah kita cek ini di casing handphone ya, gak ada. Di belakang handphonenya, gak ada. Oh, bentar itu, mana tahu lompat di balik dinding itu kan, kita cari dulu di balik dinding itu. Pak, itu kan ya Bang ya? Ya. Kita cari dulu ya, ada nggak tertulis kata-kata Tuhannya dah, bah? Nggak ada. Oh, mana tahu di balik-balik sepatu ini tuh ya? Nggak ada ya. Nggak ada ya kata Tuhan ya. Ini ya, dalam sepatu pun nggak ada ya. Udah kita cek ya, nggak ada ya. Nggak ada kata Tuhan. Ini di kos kaki juga nggak ada kata Tuhan tertulis di situ ya. Ada. Mana ya? Oh, kita tengok dulu itu di pinggir-pinggir kaca ini, mana tahu ada kecil tulisan kata Tuhan ya kan? Gak ada juga itu. Di pinggir-pinggir kaca ini pun gak ada. Wah, udah mentok ini. Ini gimana itu? Tapi cuma gak ada kata Tuhan ya. Karena dalam Lukas 24 nomor 3 dikatakan yang jadi mayat itu Tuhan. Kalau memang ada kebangkitan, maka yang bangkit harusnya Tuhan. Di situ nggak ada kata Tuhannya. Coba kita pikirkan itu, hilang kemana lah kata-kata Tuhan itu ya? Udah sampai gue bongkar ini casing handphone gue ini nggak ada. Di balik-balik handphone gue pun nggak ada. Nggak ada. Itu di mana itu? Itu FPD? Itu? Saya ngomongin nggak apa-apa nih Bang. Enggak, kebetulan saya lagi sedikit santai itu. Ya gimana Bu? Iya. Kan nggak mungkin di luar ruangan ini jatuhnya kan? Kan nggak mungkin. Dia punya anak ya. Yang bangga aja lah gue. Anak pertama meninggal umur 1 tahun.